Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yosef Marco Zangkas dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis dengan NIM 25040200030. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang dua metode pertanian, yaitu metode pertanian tradisional dan metode pertanian modern. Yang pertama, kita langsung ke pertanian modern. Pertanian modern merujuk kepada pendekatan pertanian yang mengintegrasikan teknologi canggih, ilmu pengetahuan, dan praktik berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan. Ini berbeda dari pertanian tradisional yang lebih bergantung pada tenaga manusia dan metode manual. Teknik utama dalam pertanian modern yaitu menggunakan data dari sensor GPS dan analisis tanah untuk mengoptimalkan penggunaan pupuk, air, dan pestisida. Contohnya, sistem irigasi tetes yang menghemat air hingga 50%. Yang berikut, manfaat pertanian modern. Pertanian modern dapat meningkatkan hasil panen 2-3 kali lipat dibandingkan metode tradisional, seperti di revolusi hijau yang meningkatkan produksi gandum global. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Mengurangi penggunaan air dan pupuk berlebih serta emisi karbon melalui praktik seperti no-till farming. Yang ketiga, keamanan pangan. Memungkinkan produksi makanan di daerah kering atau urban, mengurangi ketergantungan impor. Yang keempat, ekonomi. Mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan petani melalui efisiensi. Berikutnya, kelebihan pertanian modern. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dari hasil panen. Menggunakan varietas tanaman unggul, pupuk berbasis data, dan teknik irigasi presisi, hasil panen bisa meningkat hingga 2-3 kali lipat. Contohnya, revolusi hijau di India meningkatkan produksi gandum dari 12 juta ton pada tahun 1960-an menjadi 100 juta ton pada tahun 2000-an. Yang kedua, efisiensi sumber daya. Mengurangi pemborosan air hingga 50% dengan irigasi tetes, pupuk, dan energi melalui pertanian presisi. Ini membantu dalam pengelolaan lahan terbatas dan mendukung keberlanjutan. Yang ketiga, keberlanjutan lingkungan. Praktik seperti no-till farming mengurangi erosi tanah dan emisi karbon, sementara bioteknologi menghasilkan tanaman tahan hama tanpa bahan kimia berlebihan. Yang keempat, keamanan pangan dan adaptasi. Memungkinkan produksi di daerah urban atau kering melalui hidroponik dan perikultur, serta adaptasi cepat terhadap perubahan iklim dengan data cuaca real time. Yang kelima, pengurangan tenaga kerja dan biaya jangka panjang. Otomasi seperti traktor otonom mengurangi kebutuhan tenaga manusia, membebaskan petani untuk fokus pada perencanaan strategis. Yang keenam, akses pasar global. Teknologi rantai pasokan digital memungkinkan petani kecil menjangkau pasar internasional dan meningkatkan pendapatan. Yang berikut, kekurangan pertanian modern. Yang pertama, biaya awal yang tinggi. Investasi pada teknologi seperti drone, sensor IoT, atau sistem hidroponik bisa mencapai jutaan rupiah. Sulit diakses oleh petani kecil di negara berkembang seperti di Indonesia. Yang kedua, ketergantungan teknologi dan infrastruktur. Membutuhkan listrik stabil, internet, dan keterampilan teknis. Di daerah pedesaan, gangguan listrik atau koneksi internet lemah dapat menghentikan operasi. Yang ketiga, dampak lingkungan potensial. Penggunaan bahan kimia sintetis atau genetik modifikasi (GM) bisa menyebabkan pencemaran tanah atau air jika tidak dikelola dengan baik, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Yang keempat, kesenjangan pengetahuan. Petani tradisional mungkin kesulitan beradaptasi tanpa pelatihan, yang bisa memperlebar kesenjangan antara petani modern dan petani tradisional. Yang kelima, risiko keamanan data. Penggunaan IoT dan AI melibatkan data sensitif yang rentan terhadap peretasan atau penyalahgunaan oleh perusahaan.
Yang berikut, metode pertanian yang kedua yaitu pertanian tradisional. Pertanian tradisional adalah sistem pertanian yang telah digunakan selama ribuan tahun, bergantung pada pengetahuan turun-temurun, tenaga manusia atau hewan, dan sumber daya alami lokal. Ini melibatkan metode seperti bercocok tanam manual, rotasi tanaman sederhana, dan penggunaan alat primitif seperti cangkul atau bajak kayu. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, pertanian tradisional masih dominan di pedesaan, dengan fokus pada keberlanjutan ekosistem dan kebutuhan lokal. Yang berikut, kita masuk ke kelebihan pertanian tradisional. Yang pertama, biaya rendah dan aksesibilitas. Tidak memerlukan investasi. Yang kedua, teknologi mahal. Petani bisa menggunakan alat sederhana dari bahan lokal, membuatnya cocok untuk petani kecil atau daerah miskin. Yang ketiga, keberlanjutan ekologis. Mengandalkan rotasi tanaman alami, pupuk organik seperti kompos dari limbah ternak, dan polikultur yang menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati, mengurangi risiko erosi atau pencemaran kimia. Yang keempat, kemandirian dan ketahanan lokal. Petani memproduksi untuk konsumsi sendiri atau pasar lokal, mengurangi ketergantungan pada rantai pasokan global dan bahan impor. Ini juga melestarikan varietas tanaman lokal yang tahan terhadap kondisi setempat. Yang kelima, kegunaan tenaga kerja lokal, mendorong keterlibatan komunitas seperti gotong royong yang memperkuat ikatan sosial dan budaya. Yang keenam, di Indonesia ini terlihat dalam sistem sawah tak ada hujan atau ladang berpindah. Yang ketujuh, adaptasi terhadap kondisi lokal. Metode seperti agroforestry atau menanam pohon bersama tanaman membantu dalam pengendalian hama alami dan konservasi air tanpa bergantung pada data eksternal. Yang kedelapan, kesehatan dan keamanan pangan. Tanpa bahan kimia sintetis, produk lebih alami dan bebas residu yang diminati konsumen organik. Yang berikut, kita masuk ke kekurangan pertanian tradisional. Yang pertama, produktivitas rendah, hasil panen terbatas oleh kondisi cuaca, tanah dan tenaga manusia. Seringkali hanya cukup untuk subsisten dan risiko gagal panen akibat hama atau kekeringan. Yang kedua, ketergantungan pada cuaca dan musim. Tidak ada sistem irigasi modern sehingga rentan terhadap banjir, kekeringan, atau perubahan iklim yang bisa menyebabkan kelaparan atau kerugian ekonomi. Yang ketiga, tenaga kerja insentif. Membutuhkan banyak tenaga manusia untuk pengelolaan tanah, penanaman, dan panen yang melelahkan dan juga membuatnya kurang menarik bagi generasi muda. Yang keempat, risiko penyakit dan hama. Tanpa pestisida modern, petani tergantung pada metode alami yang kurang efektif, sering menyebabkan kehilangan panen hingga 3-50%. Yang kelima, keterbatasan skabilitas. Sulit diperluas ke lahan besar atau daerah yang urban. Juga kurang efisiensi dalam rantai pasokan dengan pemborosan pasca panen tinggi karena penyimpanan manual. Yang keenam, kurangnya inovasi dan data, bergantung pada pengalaman subjektif bukan data ilmiah, sehingga sulit beradaptasi dengan tantangan baru seperti perubahan iklim global. Kesimpulannya, dari kedua metode pertanian di atas, kita bisa tahu mana yang lebih efektif dan efisien secara keseluruhan. Secara keseluruhan, pertanian modern lebih efektif dan efisiensi. Data dari FAO menunjukkan bahwa pertanian modern telah meningkatkan produksi global 2-3 kali lipat sejak revolusi hijau, mendukung keamanan pangan untuk populasi dunia. Ini lebih efisiensi dalam hal output per unit sumber daya, terutama di skala besar. Namun, kekurangannya adalah biaya tinggi dan risiko lingkungan yang tidak dikelola baik. Rekomendasi untuk para pemuda yang ingin bertani. Mungkin rekomendasi dari saya adalah gabungkan keduanya, agroteknologi modern untuk hasil optimal. Misalnya, gunakan teknologi modern di lahan besar tetapi terapkan prinsip tradisional seperti rotasi tanaman untuk keberlanjutan. Di Indonesia, program seperti SRI, System of Rice Intensification,
Menggabungkan elemen keduanya, meningkatkan efisiensi tanpa biaya tinggi, faktor penentu. Efektivitas tergantung pada konteks modern untuk memproduktivitas tinggi, tradisional untuk keberlanjutan di daerah terpencil. Pemerintah bisa mendukung transisi melalui subsidi dan pelatihan. Sekian dari video yang saya buat. Kiranya dari video yang saya buat bisa mengedukasi teman-teman semua bahwa bertani bukan cuma tentang menanam dan panen, tetapi tentang menciptakan masa depan yang lebih hijau dan sejahtera. Kamu bisa jadi pionir pertanian modern menggunakan teknologi dan inovasi untuk membuat perbedaan. Jangan ragu, setiap langkah kecilmu bisa berdampak besar bagi bumi kita. Kamu siap jadi bagian dari revolusi pertanian? Kata-kata hari ini. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri dan meraih impian. Jangan takut gagal karena itu bagian dari proses, dan nikmati setiap langkah kecil karena itu membangun masa depanmu. Paham?